saya setiap mau berangkat menulis lagu, saya tidak pernah berpikir ini saya mau bikin lagu buat hits akan menghasilkan sesuatu atau enggak, uang atau enggak. Enggak, saya tulis aja. Narkoba, apa ya, enggak tahu ya. Pada saat itu kami tidak menyadarin dan kita masa bodoh. Ya, karena kebetulan kita nggak ada yang merokok, nggak ada yang minum. Kita cuma kerja aja terus. Itu kita disuruh nyanyi. Kus Bersaudara dan Dalam Puspita. Di tengah-tengah Kus Bersaudara menyanyikan lagu Beatles, digerebek oleh pemuda rakyat. Saya bingung kenapa ya kok harus ini kita dikata-katain bahasa hutan sama yang gerebek kita. Kami disuruh tampil di Komdak Metro Jaya menyanyikan lagu yang dilarang dan tidak dilarang. Bersyukurlah bahwa kamu diberikan Tuhan banyak cinta, namun sisihkanlah sedikit cinta buat dirimu. Saya tidak ingin anak-anak saya seperti saya. Saya rasa nggak ada seorang ibu pun yang mau meninggalkan rumah tangga dan keluarganya, anak-anaknya demi diri sendiri. Karena penghargaan seorang ibu, betapapun dia besarnya, itu bukan di jalan, bukan di karirnya. Penghargaannya dia ada di rumah. Ngobrol santai bersama Wawa Lukman. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan takkan terlupa. Nah teman-teman, siapa yang tidak kenal lagu ini? Lagu ini mengingatkan kita pada satu band legendaris yang terkenal di era tahun 1960-an. Senang sekali ya, hari ini saya mau ketemu dengan salah satu personilnya. Spesial di Obrol Santai bersama Wawa Lukman. Halo Mbak Titi Hamzah, apa kabar? Halo juga, kabar saya baik. Luar biasa baik. Selamat datang di rumah saya. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan pada saya untuk menjalankan podcast. Iya, makasih Mbak Titi. Semoga Anda selalu sukses. Iya, terima kasih Ya, doanya. maklumi kalau ada kekurangan saya. Sama-sama kita saling sharing ya, Ya. Mbak Titi. Nah, terima kasih juga kami sudah diterima dengan kunjungan kami di siang hari ini. Meskipun agak terlambat ya. Cari dari Jakarta Barat ke Jakarta Selatan. Gak ada masalah. Mbak Titi, bagaimana kabar? Nah, kesibukannya apa aja nih sekarang ini? Kesibukannya ya, saya nggak bisa bilang sibuk ya. Semua tidak terpattern. Iya. Ya apa aja saya jalanin. Gitu. Keren. Mau tidur seharian ya tidur seharian. Iya. Ya. Happy life ya. Jadi Mbak Titi ini hidupnya nggak seperti kita ada pattern-pattern karena mungkin usia juga mau happy life di Bukan usia yang mungkin senior. usia ya, memang sudah tua. Iya. Maksudnya bahasa halus ya, Mbak. Nggak, bercanda. Oke. Straight to the point. Mbak Titi, pengalaman apa yang paling berkesan yang tidak bisa dilupakan ketika manggung bersama Dara Puspita? Semuanya berkesan. Semua berkesan. Yang paling berkesan di antara the best. Paling berkesan adalah ketika saya yang awalnya adalah basic saya adalah nyanyi jazz and blues. Kemudian jadi solois di gereja Katolik. Saya belajar vokal seriosa. Kemudian diminta oleh Titi AR, pimpinan Dara Puspita, untuk join ke Dara Puspita. Cuma 1 bulan, oke saya mau. Tapi lama-lama kok keenakan. Dan di situ saya nyanyi lagu-lagu rock and roll ya. Alhamdulillah saya sesuaikan. Bisa ya akhirnya ya apa Iya, sesuatu semua yang itu adalah niat dan tanggung jawab ya. Yes, niat dan tanggung jawab. Ya khususnya di dunia musik. Terus akhirnya keterusan nih cintanya. Iya Sama keterusan. Jadi sekolah pun saya mandek karena saya pikir waktu itu sekolah itu mengganggu band. Karena harus bikin PR, karena teratur jadwal sekolah. Sementara band itu anytime dapat. Saya mengalir aja seperti air. Mantap. Nah Ya. itu teman-teman, jadi seorang Mbak Titi Hamzah ini benar-benar menikmati hidup.
Amin. Asal muasal namanya Dara Puspita itu apa, Mbak? Saya masuk Dara Puspita sudah Ada nama namanya itu? sudah Dara Puspita. Oh. Tapi konon ceritanya tadinya Irama Puspita yang terdiri dari 14 personil. 14. Ya, kemudian saya yang paling muda. TTAR anggota dari Dara Puspita yang pendiri, dia sudah minta saya ketiga kalinya buat join. Buat saya pikir, aduh, sudah jauh umurnya ya. Saya masih kecil. Beda berapa tahun sama yang atasnya? Yang paling Ya, muda? 5 tahun lah. Buat saya sih, karena kebetulan saya di rumah nomor 8 paling bungsu. Saya nggak mau Saya bilang mami, saya nggak mau. Tapi bolak-balik tanya, bolak-balik diminta. Ya sudah dah, karena cuma sebulan mami, saya bilang gitu. Tuh. Cuman sebulan sampai hari ini masih mencintai musik. Oh iya, saya dari umur 6 tahun ya. Oh 6 tahun waktu Saya itu berangkat berjoin. ke seni itu dari umur 4 tahun saya menari. Basic saya, Basicnya penari. menari. Apa aja. Jadi waktu belajar kalau nggak salah satu pegang alat musik juga ya? Iya. Mbak Titi, alat musik Bukan apa nggak tuh? salah, memang saya pegang alat musik. Alat musik apa itu? Yang tadinya saya lead gitaris di band Bocah sama Yopi Item. Heeh. Akhirnya saya harus menyesuaikan diri belajar skill main bass. Sambil kebagian disuruh tugas nyanyi lagi. Ya sudah, seperti itu. Berarti itu sesuatu bakat yang tidak tergali tiba-tiba karena keadaan keluarlah bakat itu. Saya ya? ingin mencoba, saya suka dengan tantangan. Ya, Iya, iya. karena yang namanya musik harus bisa ya berbuat banyak gitu. Iya, iya. Dari musik buat saya bisa mengenal kehidupan secara luas. Musik memang universal ya, dia bisa Iya, masuk kemana iya, saja. iya. Di era 60-an akhir sampai 70-an awal, Dara Puspita itu kan tur keliling Eropa. Nah, iya. terus kala itu Indonesia kan belum dikenal banyak negara. Bagaimana seorang Titi Hamzah pada saat itu bisa stand out dan bisa adaptasi dengan tinggal di Eropa saat keliling tur manggung bersama Dara Puspita. Dan Ya, Dara Puspita sendiri ya. kan perempuan semua tuh, Ya, ya. Mbak Titi. Ya. Jadi gini, mulai saya join dengan Dara Puspita tahun 1965 bulan April. Oh. Oke. Kemudian tur makin hari makin nggak ada waktu. Iya, Sebulan itu 30 hari kan. Iya, sebulan 3 bulan. Jadi 28 hari itu ada di jalan tur. Oh, tur. Yang 2 hari itu ya ke Jakarta kita latihan gitu terus. Nah itu sampai tahun 1968 Juli kita sudah sign kontrak sama Wilhelm Boots dari Jerman, München. Zaman itu Saya katanya mau 4 tahun. di kontrak. Iya, ya, saya nggak peduli kontrak tuh berangkat aja kan, gitu. Pamit saya ke mami karena mami tuh setiap saya pergi nangis. Iyalah, anak paling Iya, kecil. Iya, Titi kan itu kapan kapan nak kok pergi lagi. Mami, ini agak lama. Ini ke Singapura dan cara saya harus begitu. Cuma 3 bulan. Padahal saya tahu tuh 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun di Eropa, tapi yang terjadi adalah 3,5 tahun. Iya. Oh itu mami nangis sudah kayak apa itu. Tapi Saya bilang, maksudnya pergi dan pulang atau tetap stay 3,5 tahun di stay sana? 3,5 tahun. Jadi Kangen. kalau saya telepon mami itu bayarnya kan mahal. Saat itu ya. Iya, baru halo sudah ngek nangis. Udahlah gitu. Iya. Mami nggak boleh tuh harus kuatkan Titi gitu. Iya. Keren ya teman-teman, akhir 60-an dan awal 70-an No. band Indonesia Tahun masih 65 Iya. ya. Sampai 68, 3,5 No, tahun. itu di Indonesia. Oh, di Indonesia. Singapura, di Bangkok, di mana-mana di Asia. Kemudian Baru berangkat ke Eropa. Tahun? Eropa itu tahun 8 Juli. Itu permanen address kita. Tadinya cuma sementara 6 bulan dengan Wilhelm Boots. Kita di hijack sama Little Cakes and Partner di London. Kita tinggal di Inggris. Berapa Ya, lama di Inggris? Nah itu sisanya 3 tahun itu permanen addressnya di Kings Road, Chelsea. Keren. Nah itu kita keliling ke seluruh Eropa, daratan Eropa.
Kita bangga loh teman-teman ya, saat itu masih sangat boleh dihitung jari tangan ya pemain grup band, apalagi isinya wanita cantik semua dan mereka bisa membawa nama harum Anda bangsa tadi Indonesia. saya koreksi ya, Anda bilang cantik semuanya. Di antara 4 itu saya tidak merasa cantik. Saya merasa menarik. Oh menarik. Iya, oke. Manis ya maksudnya, menarik ya. Ya, oke lah. Ya selengean dikit lah. Itulah seorang Mbak Titi Hamzah ya, selalu memberikan support energi positif buat kita. Masa? Iya. Mbak Titi kan waktu itu Indonesia kan masih, aduh boleh dibilang sedikit sekali ya grup band dan wanita juga Iya. ya. Bagaimana stand out-nya dari grup band ini dan Mbak Titi? Memang Indonesia belum terlalu diakui Oh. oleh semua kalangan, kecuali mungkin kita sebutkan dari Bali, where you from? Bali, ya gitu. Tapi saya nggak mau, saya bilang Jakarta. Oh, at that time banyak orang nggak tahu Jakarta, taunya Bali. Iya, tapi saya percaya Indonesia sudah dikenal. Tapi for your information, waktu kita sampai di Teheran, mereka panggil kita Miss Soekarno, Miss Soekarno, Miss Subandrio, gitu. Ya saya, oke. Ya, para pemimpin kita yang mereka. Ya, life must go on, itu aja. Dan Nggak ada kaitannya. Oke. Yang penting mereka tahu kita orang Indonesia. Iya, dan mereka tahu Bung Karno, Pak Badro juga orang Indonesia, Iya. gitu. Itu yang mereka kenal. Mungkin at that time juga kota yang paling mereka kenal adalah Bali ya. Ya, ya. Bali. Waktu Mbak Titi pergi ke beberapa mancanegara ini, bagaimana interaksi dengan para penggemar? Maksudnya tentu bahasa Inggris ya, tapi ada tingkat kesulitannya nggak begitu? Secara tidak sadari nggak ada kesulitan itu. Karena jadi kebiasaan ngomong Inggris terus ya. Enggak juga, kita sehari-hari dalam kita bahasa Jawa. Jauh. Bahasa Jawa. Ya ada kesulitan pasti. Di Teheran saya pelajari kilat, learning by doing, bahasa itu, bahasa sana. Tapi mereka mengerti. Ya mengerti. Terus di Jerman saya bahasa Jerman, oke lama-lama mengerti. Terus kadang-kadang ditanya, bahasa apa yang Anda mengerti? I can't speak any language, but body language. Cannot speak any language but body language. Yes. Ya itu penting juga ya Dan teman-teman. mereka mengerti. Tapi di mikrofon saya bahasa Inggris nggak tahu belepotan atau enggak. Saya nggak ngerasa minder. Udahlah yang penting komunikasi. Yang penting you understand, I understand. Iya, oke. Iya teman-teman. Mbak Titi kan waktu zamannya eranya Mbak Titi ini kan banyak hippie itu ya. Kan mereka juga mungkin bebas untuk merokok atau melakukan sesuatu yang kurang Kehidupan baik. bebas. Iya. Apakah itu ada pengaruhnya ke kita? Narkoba, apa ya, iya, nggak iya, tahu iya. ya. Pada saat itu kami tidak menyadarin dan kita masa bodoh. Oh. Ya, karena kebetulan kita nggak ada yang merokok, nggak ada yang minum. Wah. Kita cuma kerja aja terus. Mantap. Nah, saya ngeliat memang flower generation atau gimana-gimana. Dan sampai satu saat kita satu panggung itu waktu itu di Belgia kita ketemu Uriah Heep. Kita ada kamar ganti kan. Nah, mereka juga masuk, Ken Hensley yang vokalisnya dia merokok, mereka ngeliatin kita satu-satu, kita masih kecil kan. Just would you like to try some, have some? Iya. No, thank you. Wah, Terus mau thank you sampai ke tempatnya. Would you like ice cream? Yes, please. Akhirnya mereka yang lead gitaris beliin ice cream. Sampai kita kemana-mana itu kadang-kadang suka ikut yang lead gitarisnya bawa ice cream buat kita. Nah waktu itu range umurnya di Dara Puspita itu yang paling besar berapa dan paling kecil berapa? Mbak Titi R tahun 44, saya tahun 49. Oh berarti pada tahun 60-an itu sekitar 20-an ya? 1920. 1920-an ke atas ya. Tapi bersyukur sekali ya Mbak Titi, maksudnya bisa mengatakan say no sesuatu yang nggak baik. Biasanya orang seniman itu karena banyak gak enaknya akhirnya dia ambil dan dia coba. Enggak. Memang karena kebetulan kita nggak merokok, nggak apa gitu. Kita cuma mikirin lagu, dengerin lagu. Nanti sampai di rumah ya latihan terus ya, karena mau tampil terus almost every day iya, ya. Iya. Mungkin 3 times in a mungkin week ya. itu jalannya ya.
Iya, iya. Bersyukurlah. Iya, iya. Wah teman-teman ya, kita harus belajar bahwa apapun yang kita perbuat jangan terpengaruh oleh lingkungan. Mbak Titi kan waktu zamannya Mbak Titi, bahasa Indonesia itu kan belum banyak orang kenal ya, belum tahu. Nah, waktu nyanyi itu pakai lagunya pakai berbahasa apa? Kita ngelihat yang hits pada saat itu, lagu-lagu dari Eropa ya. Oh, Eropa. Ya. Seperti Ya, kayak Rolling Stones, The Beatles, terus tapi lagu Indonesia pun kita itu kan waktu sisipkan juga ada. iya, waktu dari Led Zeppelin, waktu di tengah-tengah saya oh lele, hey, gondang dia, Oh, hey, semuanya ikut. Iya, 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 iya. Termasuk band-band besar tuh mereka, hey, Iya, gitu. iya, Mereka antusias sekali. Benar. Terus burung kakak tua, Oh, iya, sampai di Iran itu kita main buat penobatan Shah Reza Pahlavi. Kita main di istana dan sebelumnya kita nyanyi di TV lagu burung kakak tua. Terus dari pas pampresnya bilang, Lady, could you please sing kakak tua? Kakak tua. Jadi abis dari pagi itu mereka pada kakak tua. Kakak tua. Kakak tua. Gitu. Aduh teman-teman ya, kita bangga loh ya dari seorang Mbak Titi yang sekarang sudah jadi Eyang Putri, tapi beliau Nenek. Oh, tapi beliau itu bisa mempromosikan lagu-lagu daerah kita. Nah itu satu kebanggaan yang luar biasa. Nanti teman-teman juga kalau seorang Secara seniman, tidak langsung. Pokoknya kita nyanyi, kita ke atas panggung, kita merasakan itu authority kita. Yes. Lagu apapun mereka harus nikmati. Iya. Ya karena mereka ngundang kita. Betul. Apa adanya kita gitu. Kalau sekarang kita tampil di panggung, berarti permintaan lagunya yang lagi hit. Saya nggak peduli, cuek aja. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu mungkin Oh enggak, zaman sekarang pun kalau saya nyanyi apa yang saya mau nyanyi. Tapi buat nyanyiin lagu saya sendiri tahu bahwa lagu saya itu nggak komersial ya. tapi penuh makna di dalam lirik-liriknya. Itu penilaian Anda, bukan penilaian saya. Karena saya setiap mau berangkat menulis lagu, saya tidak pernah berpikir ini saya mau bikin lagu buat hits akan menghasilkan sesuatu atau enggak, uang atau enggak. Iya. Enggak, saya Tulis aja. terus ya. Berarti Iya. Mbak Titi ini memberikan satu legacy yang baik. Pokoknya dia lakukan yang terbaik, walaupun dia tetap harus doa dulu dan dia mengalir seperti air tadi yang pertama Bu Iya. bilang, hidupnya seperti air. Jadi Iya. tidak ada SOP kalau perusahaan Iya. gitu. Air itu adalah bagaimana cinta yang dia mengalir seperti air, tapi bukan di dalam air. Di atas air. Nggak tahu, pokoknya bukan di dalam air. Kalau di dalam air kelelep. Ya, saya nggak tahu. Kalau kelelep ya kita harus sedia payung sebelum hujan. Iya benar. Waktu di Eropa, Mbak Titi pernah ketemu musisi besar siapa aja waktu manggung? Dulu sih cita-cita kita pengen ketemu Rolling Stones, pengen ketemu Beatles, padahal nggak terkabul. Tapi kalau di London, setiap kita beli musik atau ngeliat toko musik, di situ banyak musisi-musisi yang mau berangkat tour atau kemana, mampir di toko musik dan mereka tuh ngeliatin kita gitu. Ini anak-anak kecil kok duitnya banyak ya. Kita beli Marshall, beli Rickenbacker atau apa. Ketemu ya Bee Gees di jalan biasa aja seperti di Jakarta begini. Yang tidak histeria gitu. Iya. Mereka itu sebetulnya kayak Rolling Stone dan The Bee Gees ya. Maksudnya mereka bersyukur lagu-lagunya dibawakan oleh Mbak Titi karena termasuk mempopulerkan dan mempromosikan. Iya, dan di sana setiap kita mau naik panggung ada secari selembar kertas. Kita mau nyanyikan lagu apa, karena mereka dapat sekian persen dari gitu. Dari grup band tersebut. Iya, itu dari dulu. Sampai sekarang? Oh, ya kan saya pulang dari Eropa ini. Kalau di sini nggak ada, belum ada lagu-lagu apa aja. Nah, di saat tahun 60-an, di era Presiden Soekarno, Dara Puspita pernah dicekal saat setelah manggung bersama Kus Plus. Nah, setelah manggung di rumah Kolonel Kusno, tetapi saat itu Dara Puspita dilempar ke Bangkok dan sempat berkarir di sana juga. Itu bagaimana perasaan Mbak Titi Hamzah saat gejolak itu, dan karena usianya juga pada saat itu masih sangat muda. Masih sangat muda. Jadi gini, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang mau memanajeri kita, mau meminjamkan alat-alat musik kepada kita.
tahun 65. Kita bersyukur ya. Iya. Ada yang mau support. Iya. Kemudian di satu malam pesta beliau, pesta ulang tahun beliau di Bendungan Hilir, itu kita disuruh nyanyi. Kus Bersaudara dan Darusvita. Di tengah-tengah Kus Bersaudara menyanyikan lagu Beatles, digerebek oleh pemuda rakyat. Ya. Kemudian Kus Bersaudara langsung diangkut beliau Pak Om Kusno kita panggil, itu tamu-tamunya duta besar semuanya. Iya. Pada kaget dong. Saya bingung kenapa ya kok harus ini kita dikata-katain bahasa hutan sama yang gerbek kita. Tapi kita nggak selamat, nggak diapa-apain, terus kita pulang. Setelah itu selama 1 bulan penuh kita diintegrasi di kejaksaan. Kenapa nyanyi lagu Beatles? Ya nyanyi aja. Iya, benar. Jawaban kita dari jam 7 pagi kita tinggal di Pulau Raya, naik bemo ke kota sampai jam 1 siang. Jauh juga minumnya air putih. Ya. Pas 1 Oktober 1965, kita juga nggak tahu, tiba-tiba berangkat. Oh, disuruh berangkat Berangkat ke Bangkok. Tapi kok Kus Bersaudara itu, nah singkat cerita, saya dengar-dengar, tapi saya juga nggak peduli gitu, nggak sampai wah heboh gitu. Harusnya yang dibawa ke Bangkok itu Kus Bersaudara. Kok nggak jadi? Ya nggak tahu, karena kok Kus Bersaudara masuk penjara, kok kita yang berangkat. Masuk penjara? Iya kan, masuk penjara 3 bulan sampai Desember. Ya udahlah, udah tahu lah pada saat itu. Ya itu cuma kenapa gitu aja. Nah kita di Bangkok ngapain di Bangkok? Main karena beliau show. Ya punya klub Monte Carlo. Itu kita main terus dan kita nggak bisa panggil Om Yok lagi, tapi diganti namanya, harus panggil Om Anda ya gitu. You know what I mean? Ya. During kita pergi ke Bangkok, sebelum itu oleh kejaksaan yang galak, kepolisian Komdak Metro yang galak itu, kami disuruh tampil di Komdak Metro Jaya menyanyikan lagu yang dilarang dan tidak dilarang. Di situ saya lihat penontonnya sudah penuh. Tahun 65 tuh. Tahun 65. Sebelum Oktober tanggal 1 mainkan lagu yang dilarang. Kita main lagunya The Shadows. Wah tuh tepuk tangan meriah. Terus jaksanya, polisinya bilang, ini lagu Beatles nggak? Bukan Pak. Ventures, oh ya boleh. Mainkan lagu yang tidak dilarang. Kita main keroncong. Bandung Selatan di waktu malam. Nggak ada yang tepuk tangan. Pas. Kenapa nggak kayak kerupuk dikasih? Ya nggak tahu. Mungkin mereka belum Tanya pada familiar. rumput yang bergoyang. Belum familiar. Kemudian kita nyanyi It's been a hard day's night. Udah selesai, tepuk tangan lagi. Ini lagu Beatles nggak? Iya Pak. Oke, nggak boleh. Iya. Mainkan lagi sebuah lagu. I can get no satisfaction. Ini lagu Beatles, bukan Pak. Rolling Stones. Ya boleh. Jadi setiap habis nyanyi ditanya terus. Iya. Terus this happened once before. When I came to your door. Ini lagu Beatles nggak? Bukan Pak. Dari Liverpool. Oke boleh. Nah dari situ jahil saya mulai tumbuh. Maksud saya, loh kok aneh ya? Orang-orang ini para jaksa dan kepolisian, mohon maaf ya Pak Polisi, Pak Jaksa, dilarang oleh pemerintah. Tapi mereka tidak tahu apa larangan itu, isi larangan itu, in details. Itu yang saya khawatirkan. Dilarang tapi tidak memberikan sebab, tidak memberikan solusi. Dari situ jadi kebiasaan saya, kalau orang mengkritik, dia harus berikan sebab. Kasih solusinya kenapa. Ya, terus solusinya apa. Tapi kalau dia mengatakan itu bagus, bagusnya di mana? Ya kepala boleh sama hitam, ya kan? Betul. Begitu juga itu kebiasaan saya di rumah. Kalau saya tanya Mami, kakak, ini bagus nggak? Bagusnya di mana? Kritis ya. Dari kecil tuh. Terus kalau ini bagus nggak? Titik ini gambar ini gini.
nggak bagus. Oke, saya hargai pendapat Iya, iya. kakak dan mami. Nggak bagusnya di sini itu menurut mami, menurut Iya, itu. Oke, solusinya apa menurut mami? Nah itu saya jadi kritis. Iya benar. Jadi kalau Terasah bilang- lagi sejak kejadian itu. Nah setelah Mbak Titi nanya kenapa nggak boleh begini, terus apa mereka punya jawaban? Ya saya tahu jawabannya tolol. Gitu. Sorry ya, sorry. Ini bahasa yang saya bisa utarakan. Iya. Karena mereka memang nggak tahu. Ya Pak, perlu dikasihani gitu loh. Iya. Mudah-mudahan tidak terjadi sampai saat ini. Kayaknya sekarang udah bebas ya bermusik seperti Saya nggak ini. tahu, saya nggak peduli. Ya, udah. Kemerdekaan itu ada di dalam hati kita. Iya. Tapi attitude harus tetap kita. Iya. Siapa yang menjadi inspirasi Mbak Titi untuk menjadi seorang seniman? Untuk menjadi seorang seniman Iya. adalah terasah sejak saya kecil. Oh, jadi nggak ada Tapi, figur siapa? Ya, idol seniman siapa? itu, seni itu kan banyak. Iya, iya. Ya. Saya dalam keadaan flu berat, panas tinggi, saya dengar di THR Surabaya ada orkes yang bernama Mampet Tarumpaju. Penyanyinya Ombing Slamet, Mbak Titi Puspa, semuanya. Terus saya digoncengin pakai Ducati sama kakak saya. Ducati itu apa? Apa? Motor, Motor. jangan dulu. Nangis saya. Harus. Terus nonton. Begitu pulang mami, Titi mau di musik. Oh, sejak. Titi, ya iya. Titi pengen itu kayak di panggung. Oh, Titi pengen kayak Mario Lanza. oh. Nah itu sebelumnya saya dengerin mami puterin musik-musik jazz, seriosa atau apa. Jadi gara-gara pergi nonton, jadi ada Iya satu itu figur yang pengen bukan main di atas gara-gara, tapi panggung. saya melihat panggung, ya sudah. Saya putuskan untuk Dari kecil tuh udah punya mimpi mau Iya, jadi tahun 60-an di atas ya. panggung. 60. Iya hebat ya. 60 atau tahun 57 saya nggak ingat. Akhirnya Pokoknya itu Mbak Titi Puspa terkenal lagu yang saya sukai adalah Kau ku jelang, pasti ku jelang, ciptaan Surni Warkiman. Kalau nggak salah. Iya. Jadi konsisten sampai sekarang ya tuh musik melekat di hati terus. Ya secara ya dengan sendirinya. Iya. Jadi Memang di situ tempatnya. kita mesti punya mimpi dan kita harus juga konsisten. Ya, Jangan saya hanya harapkan. mimpi nggak bisa diraih kan, akhirnya Iya. karena tidak mau latihan. Ya itu kata Anda, tidak mau nggak kata ada saya tindakan. apa yang terjadi terjadilah. Mantap memang nih Mbak Titi orangnya ya, suka apa adanya, jadi tidak bisa ngomongnya beda-beda. Di musik saya bukan apa adanya, tapi bukan ada apanya, tapi apa adanya. Apa adanya, itu yang kita perlukan. Iya. Bukan apa Ada, adanya. bukan ada apanya. Atau bukan ada apanya ya. Oh, beda kan. Mantap. Oke, kalau boleh bercerita nih bagaimana awalnya Mbak Titi bertemu dengan suami. Mengingatkan Mbak Titi ini kan seorang seniman. Sementara si suami itu seorang bisnisman. Nah, bagaimana tuh caranya bisa klik, bisa jatuh cinta, dan bisa bertahan sampai maut yang memisahkan. Dari dulu memang saya sudah pasti saya nanti akan berkeluarga dengan seorang filsuf. Karena di rumah saya, saya tuh mereka itu kebanyakan dari pedagogi dan ada yang belajar psikologi, ada yang belajar tentang filsafat. Saya selalu diajak ngobrol sama kakak saya. Yang saya nggak tahu ternyata itu filsafat. Saya sendiri kan nggak sekolah, tapi saya belajar dari apa yang saya dengar sehari-hari di rumah. Tentang Pembicaraan. ya obrolan kakak saya dan mami gitu. Saya nggak pernah terpikirkan bahwa nantinya saya akan menikah dengan seorang musisi. Menikah dengan seorang musisi? Tidak. Saya tidak berpikir bahwa ya tapi dalam filsafat semuanya itu ada banyak seni kan. Iya. Ya. Akhirnya ya perjalanan cinta saya ingin jadi istri dari seorang pengusaha. Oh, udah mimpi. Ya segitu sekilas lah. Pengusaha itu adalah bukan konglomerat ya, beda sama pengusaha. Pengusaha itu dia yang berusaha, ya. Saya sorry to say, saya tidak ingin menikah dengan laki-laki yang berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore. Kan dia kerja berangkat pagi pulang sore. Iya, tapi yang saya butuhkan adalah karier. Oh, karier. Ya. Ya.
Semua dua-duanya bagus Iya, gitu iya. loh. Tapi yang saya butuhkan itu bahwa laki-laki adalah pengusaha. Pengusaha. Bagi saya laki-laki itu adalah pengusaha yang dia mengusahakan berlangsungnya kehidupan dalam rumah tangga, penguasa yang dia berkuasa, dia punya authority untuk mendidik rumah tangganya. Iya benar. Dia sebagai kakak, sebagai Teman curhat, teman curhat, sebagai imam. iya, dan sebagai anak-anak yang kadang-kadang perlu dimanjakan. Dan kita perempuan adalah seorang ibu. Itu ada tingkat kesulitannya nggak Mbak Titi? Karena kan beda dunia, nggak sejalur sama kita musisi. Beliau kan Enggak. pengusaha. Saya nggak pernah memimpikan saya punya uang banyak, dikasih ya saya terima gitu. Wah, Karena saya tahu pada akhirnya bahwa jadi seorang pengusaha itu belum pasti dia akan menjadi konglomerat gitu loh. Jadi saya harus sudah siap. jadi menurut Mbak Titi nggak ada kendala, yang penting Iya, komunikasinya bagus. sebagai kepala rumah tangga. Iya. Sampai Gitu. saat ini, mohon maaf, Mbak Titi kan sudah ditinggal meninggalnya oleh Sejak suami. tahun 2017. Oh, berarti sudah 8 tahun. Tapi ya seperti itu. Saya ketemu suami saya itu nggak saban hari karena dia kadang-kadang kemana. Oh, karena Saya lebih usaha. banyak sama anak-anak. Dan itu juga saya dengar kan Mbak Titi sudah mulai meninggalkan pelan-pelan dunia seni ya, walaupun nggak totali, mau menjadi ibu rumah tangga yang baik buat Nah pada saat anak-anak. itu saya resign dari Dara Puspita itu sebenarnya dari sejak kita di Belanda 11 September 1971 bahwa gue capek. Iya, iya, gitu. iya. Jadi Saya tuh belanja itu bukan belanja apa, belanja alat-alat rumah tangga oh, semuanya. Saya belanja itu karena yang saya impikan adalah sebuah keluarga yang di mana saya akan menjadi seorang ibu, iya, iya, iya. sebagai seorang istri. Iya, iya. Dan saya kebetulan saya senang masak, Oh, eksperimen di Iya, iya, masak iya. Di seperti dapur. ya seperti saya lihat mami tamu-tamunya itu iya, iya, iya. datang itu nggak ke ruang makan tapi langsung ke dapur. Begitu juga kakak saya yang memberi, menjamu itu. Iya, iya, iya. Jadi memang karena sering lihat mami melakukan sesuatu dapur, jadi ada nilai-nilai itu yang kita bawa ya. Iya, iya, iya. Terus juga senang mungkin berteman juga Mbak Titi ya sama keluarga besarnya. Kan ada 8 nih bersaudara ya Mbak Titi ya. 8 meninggal 1, yang 1 ikut eyang. Oh, jadi 6. Ya, 6. 6. Jadi perempuannya 4, lakinya 4. Perempuannya 4. Iya, laki 4. Jadi 4 pasang. Iya, iya. Nah, jadi dari mama masak lihat orang tua, dan juga lihat teman-teman bisa disajikan dengan hidangan Bahwa yang kita buat, jadi masakan kita puas. ibu itu Lebih the best. adalah cinta. Oh, cinta. Kasih. Kasih. Nah, Iya, jadi dari situlah seorang Mbak Titi mau mengekspresikan selain musik untuk masak buat buah hatinya dan suami terkasih. dan teman-teman. Dan teman-teman juga. Nah, ini ada satu hal yang saya tidak berbicara soal agama Iya, karena saya dibesarkan di sekolah Katolik. Oh, Pada satu saat suster bercerita bahwa Yesus membagikan sepenggal roti dan sepenggal ikan ya. iya. Tapi semuanya dapat. Iya, betul. Mujizat. Ya. Iya. Ya, saya anggap itu adalah sebuah keadilan. Yes. Kemudian saya pulang sekolah minta Bikin. mami bikinin dapur khusus buat saya. Oh. Saya masak, saya bagikan ke orang-orang masak. Saya akhirnya bilang, mami kenapa nggak cukup? Terus Iya. mami bilang, berapapun yang Titi bisa kasih, asal dengan ikhlas. Iya. Antara lain keikhlasan itu saya bawa ke atas panggung. Dan itu benar-benar maknanya sangat luas. Ikhlas dan bersyukur. Iya, Tentunya iya. nikmat sekali ya. Iya. Kalau dijalankan ya teman-teman. Ya, keadilan itu yang Keadilan saya. juga harus. Sampai saya beli sate dari bapak-bapak dari Sate Madura, ada 2. Saya beli sini 5, ini 5. Tukang satenya bilang, aduh, anak ini adil. Gitu. Waktu itu umur berapa? Ya masih SD ya, Oh, masih kecil aja dia sudah Adil belajar anak ini. artinya cinta. kasih. Ya kasih. Iya. Walaupun sebetulnya bisa aja beli dengan satu orang 10 Iya. 10 tusuk. Iya, saya nggak Tapi Mbak Titi mau 5, 2, 3, yang penting semua saya beli. Iya, ya. Lakukan terus dengan Dan cinta. dan kadang-kadang mami cukup pusing gitu. Anak ini kok unik gitu kan ya. Nggak tahu. Tapi bagus. Saya pikir saya dulu dianggap gila ya. Mungkin orang belum bisa mengerti maksud kita, tapi berjalannya waktu mereka mengerti bahwa Saya nggak pernah jajan itu kecuali mami Titi minta duit. Kenapa? Mau makan Bagi. sama teman-teman. Itu kebiasaan saya dari kecil.
sok kaya, Bukan sok meraktir. kaya, tadi kan bilangnya kasih. Iya. Ya kan, kasih itu luas ya. Iya. Kasih itu selalu memberi, lemah lembut ya. Ya. Iya, Mbak Titi kan tadi beli sate tuh 5, 3, 2. Pokoknya semua orang yang jualan tuh walaupun Iya, dikit-dikit. iya, saya bawa pulang. Kadang-kadang saya berikan ke orang lain. Waduh. Para tunawisma itu Iya, sepanjang jalan. Ya, setiap bekal saya kalau pagi itu saya ini kamu, terus Nah, besok giliran kita? saya nggak makan. Wah. Terus abis mulia gitu, sekali. terus-terusan begitu, kakak saya ngintip kan, ketahuan. Marah. Ya nggak bisa marah. Cuma bilangin, kamu juga mesti makan. Loh, iya, gitu. iya. Jangan Akhirnya, semua dikasih orang. iya, akhirnya dari situ saya petik sebuah kalimat ya, pengertian bahwa bersyukurlah bahwa kamu diberikan Tuhan banyak cinta, namun sisihkanlah sedikit cinta buat dirimu. Berarti mesti adil buat orang lain Ya, dan kita ya, juga. Ya, supaya kita juga merasakan cinta kasih itu sangat luas. Ya. Kita belajar dari hal ini ya, teman-teman. Mbak Titi, kalau Mbak Titi mengartikan itu nilai seni dengan keadilan itu seperti apa? Nggak tahu ya. Keadilan ada dalam seni, seni ada dalam keadilan. Mereka menyatu. Iya, menyatu. Tidak bisa dipisahkan. Setiap kali ada. Sekarang Anda tanya saya, jawaban yang apa? Pertanyaan yang paling nyeleneh. Iya. Coba. Apa? Paling Spontan. nyeleneh. Ayo. Paling nyeleneh. Iya, apa aja. Kenapa Mbak Yang Anda pikir saya nggak bisa jawab. Iya. Kenapa Mbak Titi kok maunya penampilannya nyentrik? Ini pertanyaan Anda kan? Iya, kenapa mau nyentrik? Sementara kan kita seperti anak-anak kecil itu kan biasa nggak kepikir mau nyentrik. Kalau saya lihat kan Mbak Titi tuh dari di daerah Puspita sampai sekarang tuh nyentrik. Pokoknya yang penting ini gue, kasarnya kan gitu. Itu kata Anda. Iya. Dan saya tidak bilang ini gue. Ah. Tapi ya saya berjalan aja seperti air. Jadi balik-balik seperti air, teman-teman Iya. ya. Apa ada Tapi ini? tetap aja harus ada attitude. Rambu-rambunya. Ya. Benar. Ingat teman-teman, ada rambu-rambunya. Jadi kita walaupun penampilan seperti apa, mungkin di panggung is okay, tapi di rumah, di mana kita berada, kita harus menyesuaikan diri. Nggak mungkin dong kalau saya di rumah terus dandan kayak di panggung. Terkadang di rumah saya ngelomprot. Anak-anak, mama itu dulu sering dandan, sekarang ngelomprot kayak gitu. Udah lagi. Kadang-kadang mau diajak pergi, mama lihat dulu bajunya. Mama mau gimana? Mau anak-anak perempuan saya cerewet semuanya. Apalagi kalau Mbak Titi ya mau berangkat anak-anak geng, mau gitu. Hah? Masa anak-anak bilang, mama ayo kita jalan. Terus tiba-tiba Loh, Mbak ya. Titi ambil bas, langsung jereng, ayo kita jalan. Wow, itu pernah. Pernah. Jadi gini, Terus responnya gimana anak-anak? saya tuh nggak pernah ngajak anak-anak saya, bahkan meneruskan mereka ke dunia yang Di sama. musik. Oh iya. Iya. Itu gimana, kenapa nggak mau? Iya, tunggu dulu. Tuh kan lupakan gue. Iya, Tuh. kenapa ya Jadi anak-anak gini. tidak diterjunin? Enggak, jadi saya tidak ingin anak-anak saya seperti saya. Oh, kenapa? Ya bukan seperti saya itu jelek atau apa bukan gimana. maksud dunia seninya, kenapa? Iya, loh mereka mengerti. Oh. Tapi mereka biarlah menjadi diri mereka sendiri. Tapi di antara 4 pasti salah satu ada yang suka seni dong. Ya ada pastinya, tapi saya ya pura-pura tahu aja gitu. Mereka ngeliat sendiri gak bagaimana saya kerja keras di studio, tengah malam berangkat, pagi mereka pulang. melihat ya. Iya, tadinya kan saya stop, tidak mau di musik Iya, lagi. iya. Tapi akhirnya saya berpikir, oh iya ya ternyata passion saya di musik. Terus saya bilang sama suami saya, oh saya ingin balik di musik tapi as a composer. Iya. Saya tidak Tidak mau terlalu mau capek lah. tour lagi Iya, kayak karena Dapu Suta umur dulu. juga. Enggak, bukan umur, saya masih muda. Capek. Ya, tour lagi mempersiapkan konsentrasi buat anak-anak gimana. Oke, mau menyehatkan jiwa anak-anak, sehatkanlah jiwa ibunya. Maka saya kembali. Saya Ke musik. mau menyehatkan jiwa anak-anaknya, harus menyehatkan jiwa ibunya. Iya, benar ya, juga. benar. Kalau enggak ibunya enggak sehat, anaknya bagaimana? Iya. Nggak ada pegangan ya. Apalagi kalau gajinya gede. Nah, anak-anak saya, they doesn't treat me as an artist. Oh, Syukur alhamdulillah. amin. Amin. Tapi mereka menghormati saya. Mereka saya rasakan bangga anak cucu saya. Iya. Dan mereka selalu menunggu saya berkarya. Gitu. Nah, mereka ngintip-ngintip tuh kalau saya itu Lagi dapat bikin-bikin. AMI Awards gitu kayak kemarin saya dapat awards lagi di Chile. Oh, di Chile. Di Tahun Chile. berapa itu? Tahun 83, penyanyinya saya tunjuk Hetty Kusendang, arrangernya, konduktornya ADMS. Itu
saya dapat juara ketiga. Hetty Koes Endang itu 38 negara ya. Terus Hetty Koes Endang dapat penghargaan the best performance. Iya, Earth, Wind and Fire sampai Jupolitan ini. Julio Iglesias dia bikin lagu juga. Saya bilang sama mereka, you know what? The winner is gonna be Indonesia. Saya bilang. Saya ngeledek. Enggak, saya ngeledek mereka. Tapi benar kan kejadian akhirnya? Iya, itu saya nggak sangka, sampai saya merasa bersalah setelah saya dapat piala. Terus Gitu. mereka tapi tetap Ketawa, tersenyum. mereka Nanti ketawa. mereka bilang imannya lebih besar ya, Mbak Titi. You crazy gitu. Terus saya ditanya, apa sih yang oleh wartawan sana? Apa sih yang Anda bawa ke Chile? Iya. Bekal saya atau yang saya bawa? Saya diundang untuk ikut festival ajang ini. Yang saya bawa adalah lewat lagu saya, salam dari bangsa saya dan salam dari senyuman wanita Indonesia. Itu. Mantap. Perwakilan kita bangga ya bangsa Indonesia, terutama perempuan. Iya. Sudah diwakilkan oleh Mbak Titi Iya. pada zaman itu. Dan saya nggak sibuk berharap bahkan minta dana dari sponsor. Jadi- Karena ya itu adalah ya saya sih paksain suami saya. Oh, Ya. dari dana sendiri. Ya, dan saya belum mengenal yang itu. Kenapa? Sponsor. Kenapa rencana saya harus orang lain saya repotin gitu loh. Iya kan? Iya, Itu ada beban loh, ada beban dibiayai sama biaya sendiri. Beda. In case kalah gimana? Iya. Jadi penyesalan gitu. Nggak enak gitu. Mantap. Yang Titi ya dengan biaya sendiri ia bisa membawa nama harum bangsa Indonesia ya. Karir dunia musik Mbak Titi Hamzah sudah hebat dan tidak semua orang bisa mencapai hal itu. Kata Anda ya. Yes. Tapi kenapa mau meninggalkan itu semua demi anak-anak? Iya, kalau saya sudah memutuskan di situ mana yang duluan gitu. Sebagaimana saya memutuskan untuk tidak sekolah, tapi saya secara otodidak saya belajar baca buku, saya ngobrol. Itu dilakukan sendiri maksudnya karena nggak ikut edukasi yang lebih tinggi? Ya, dari terus nguber. kakak saya kan jauh itu. Jadi saya SD pun saya sudah pelajari pelajaran SMA mereka. Gitu. Kan kita ada satu ruangan buat belajar sama-sama. Jadi kalau di SD terus di SMP terus suruh mami Titi mau masuk akademi di Jogja di musik. Aduh nak, Titi harus menyelesaikan SMA. Kesuwen. Gitu. Kesuwen. Iya, langsung saya baca buku-buku SMA saya. Berarti Mbak Titi ini memang pinter. Maksudnya baca apa sebentar cepet, makanya bisa ngubah. Kalau enggak pasti. Bukan pinter, Jadi apa? berusaha mengerti, memahami. Berusaha mengerti, memahami. Tapi kalau nggak ada tingkat kecerdasan yang lebih itu gapnya jauh. Oh ya? Jauh iya. Misalnya kita nih cuma SD, kita mau ambil paket B, paket C. Kepedulian. Kepedulian. Berarti waktu itu juga ada paket C ya? B gitu belum ada. Enggak, langsung aja saya. Oh langsung ikut ujian di SMA. Duduk SMA di bangku. langsung. Zaman itu ya. Kalau sekarang paket B atau paket A atau paket C. Ya. Kehidupan itu kan ada perjalanan. Bagi saya, poinnya, fondasinya adalah seni. Iya kan? Seni itu luas maknanya. Ada filosofi, psikologi, apalagi semuanya lah. Ada panorama, romantika, dinamika, dialektika, estetika. Semuanya tuh terjawab di dalam seni. Jadi dengan seni yang begitu luas, Orang nipu aja ada seninya kok. dengan begitulah seni, kenapa mau ditinggalin untuk? Saya tidak meninggalkan, ingat itu. Oh tidak meninggalkan, Ya. hanya Saya menggeser bilang- sedikit. Ya, saya bilang untuk menyehatkan jiwa ibunya, sehatkanlah jiwa anak-anaknya, sehatkanlah jiwa ibunya. Maka karier saya ada di musik, tapi tidak dengan mengangkat gitar saya main band, tidak dengan naik ke atas panggung saya nyanyi, tur kemana-mana, itu tidak sama sekali. Oh, jadi Ya. mengurangi kegiatan, Iya. tapi seni tetap berjalan. Dan saya bersyukur dengan pendapatan saya, income saya dari seorang ibu rumah tangga, semuanya saya rasakan, saya bersyukur gitu. menikmati apa yang ada ya. Iya, Yang- bersyukur. Jadi yang Titi tetap
berseni hanya mengurangi porsinya aja dan Ya membesarkan jelas anak dong. dengan Tugas kasih. saya kan makin banyak gitu. Masak, Iya. beresin rumah. Iya. Itu, ibu Ya rumah kebetulan tangga, ada ya masih kuat mampu bayarin harusnya. pembantu lah. Suami saya itu bagian suami saya yang bayar-bayar. Jadi ibu rumah tangga itu nggak gampang ya, banyak pekerjaannya nggak terlihat. Loh, kalau mau dibilang nggak gampang ya nggak gampang. Iya. Dijalanin aja. Betul betul. Iya kan? Dinikmatin, dijalanin, Iya. disyukuri. Nanti berjalannya Iya. waktu, nah baru bisa kelihatan Dan dari saya buah-buahnya menikmati. anak-anak menikmati. Iya. Iya Ya, kan? itu prinsip saya. Tidak seperti itu. Jadi seperti itu. Saya bersyukur. Jadi prinsipnya Mbak Titi bahwa karir, keluarga, kalau bisa jarang bareng. Ya karena saya seorang wanita, Iya, seorang ibu. betul. Ya. Karena nanti hasilnya adalah anak-anak Dan itu. alhamdulillah saya bukan ingin anak-anak saya membalas budi, tapi saya sekarang ini bapaknya sudah nggak ada ya anak-anak Yang yang support. support saya. Saya bersyukur lah. Mbak Titi kan sekarang ini banyak orang ya, terutama ibu-ibu yang sudah berumah tangga kan dia nguber karir lebih penting nih daripada keluarganya. Terus menurut Mbak Titi gimana tuh? Saya amat-amati teman-teman saya yang saya kenal, Iya. sahabat-sahabat saya, mereka tidak seperti yang diperkirakan orang mengejar karier Bagus ya. demi keluarga juga, demi Yes. anak-anak, bergotong royong dalam sebuah rumah tangga. Saya akui, saya salut pada ibu-ibu yang berhasil dalam kariernya, tapi berhasil juga dalam rumah tangganya. Itu saya syukuri. Yes. Saya rasa nggak ada seorang ibu pun yang mau meninggalkan rumah tangga dan keluarganya, anak-anaknya demi diri sendiri. Karena penghargaan seorang ibu, betapapun dia besarnya, itu bukan di jalan, bukan di karirnya. Penghargaannya dia ada di rumah. Yes. Itu. Dan pedulilah, karena kepedulian kata Allah itu indah. Jadi teman-teman bahwa kalau suatu saat kita ada di titik yang terlalu jauh dari keluarga, mundur. Kita harus Sadar. rangkul keluarga, sabar. Emang tiap keluarga kan beda-beda ya Mbak Titi ya? Ya, Ada saya tidak melihat dari kacamata yang negatif ya. Pasti ada sebab, ada akibat. Iya. Jadi kalau keluarga kita saat ini suka ngomong, ya kita yang sabar, ya kan? Iya. Kalau mereka pendiam, ya kita yang mesti Iya, interaktif. iya. Jadi saling imbang. Sebagai seorang ibu dan istri nih Mbak Titi ya, apa yang paling berkesan dalam merawat keluarga? Ada suka dukanya pada saat saya merasakan banyak dukanya, ada duka. Saya harus menyadari bahwa si suka itu sedang berdiri di depan pintu untuk menggantikan gilirannya. Begitu pula sebaliknya. Yes, ya, jadi kalau ada duka pasti ada perjalanan suka mau datang. Kalau lagi suka ada perjalanan duka. Jadi kita harus ada batasan, tidak boleh terlalu over dalam Iya. segala hal. Iya. Ya, jadi Mbak Titi kan kita ini dalam rumah tangga ya pasti ada sedih, ada senang. Nah, tingkat kesedihannya itu ada di mana? Tingkat kesenangannya ada di mana? Dinamikanya itu selalu ada. Iya. Tapi jujur kadang-kadang kalau saya bokeh itu saya sebel aja. Itu udah umum. Ya Umum. karena kalau kita nggak pegang sesuatu mau beli sesuatu. Nah, apalagi mesti sekarang nunggu. keadaan ya, Para semua musisi seluruh dunia Iya. ya lagi sulit ya. Lagi Ya kita ekonomi sesuaikan. lagi susah. Ibarat kita harus makan ya jangan ya apa adanya itu kan relatif. Iya. Jangan sampai nggak makan gitu. Iya. Terus itu susahnya, senengnya? Senangnya semua saya nikmati. Ada Itu susah, ada dia. senang. Yes. Senangnya Dan semua berdoa. saya nikmati. Ya, berdoa utama Iya. teman-temannya semua saya nikmati. Jadi apapun yang nggak enak menurut kita anggap itu obat. Ya kalau ngedumel itu biasa. Iya, gitu. manusiawi ya. Iya, Asal manusiawi. dumelnya jangan kekencangan tetangga denger ya. Ya tetangga denger nggak denger saya bodoh teing. Iya, iya. Nah, terakhir nih, Mbak Titi sebagai legendaris musik Indonesia yang tonggak ikon wanita untuk Indonesia. Apa harapan Mbak Titi untuk bangsa dan musik tanah air di Indonesia saat ini? Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagi ibu negeri jiwa raga kami. Saya titipkan anak cucu saya kepada negeri yang tercinta ini. Amin.
terutama di musik ya, supaya dihargai oleh tuan rumahnya sendiri, di mana para musisi bisa juga merasa dihargai di negerinya sendiri. Memang keadilan, kembali kepada keadilan dan keterbukaan. Mbak Titi Hamzah, seperti apa sih ekosistem musik di Indonesia? Banyak pencipta lagu dengan penyanyi jadi sekarang ini tidak harmonis, saling tuntut. Nah, bagaimana menurut pendapat Mbak Titi? Mohon maaf ya kalau saya pribadi. Kalau misalnya lagu saya Iya, dipakai, dinyanyikan. dinyanyikan, toh sudah ada payment, Iya. ya. Kecuali kalau di dalam kontrak, nanti tergantung Iya, kontraknya. betul. Pada saat dinyanyikan di atas panggung, taruhlah ini buat promosi, Iya, saya tidak menuntut untuk dibayar lagi. iya. Saya sudah berterima kasih bahwa ada Penyanyi yang mempopulerkan lagu iya, kita. saya dapat duit, let's say lagu saya lebih dikenal. Saya pribadi begitu ya. Nah, sementara ribut-ribut yang sekarang ini terjadi, ya saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab. Iya. Saya lebih baik diam. Yes. Itu tadi secara pribadi jawaban dari Mbak Titi Iya. Hamzah. Dan lagi mudah-mudahan ini ekosistem juga lagi digodok kan sama teman-teman. Iya. Dan ada baiknya pemerintah itu kan peduli juga. Dan saya sebagai artis tua yang nggak punya pensiunan, ya pasti dalam hati berharap dong. Iya. Ini THR mana nih? Gitu. Bercanda. Iya, iya. Ya, semoga semua akan diselesaikan jadi lebih baik dan akan indah dan jelas pada waktunya. Yang penting jangan ada unsur kreatif manipulatif. Iya. Itu aja. Menurut Mbak Titi ya, Mbak Titi ini sudah ngalamin teman-teman 8 Presiden Republik Indonesia. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang musik, menurut Mbak Titi Hamzah, itu musik kita makin maju atau makin mundur ya? Ada kaitannya dengan era digital ya. Oh Ya iya. kalau saya sebagai orang dulu analog ya, Iya. pasti semua saya jalankan dengan rasa, Iya. dengan proses. Bukan berarti saya anti dengan era digital ya, hasil-hasil digitalisasi. Tapi rasa itu penting buat di musik. Soal bagus makin maju atau enggak itu relatif. Yang saya khawatirkan dengan dimanjakan dengan era teknologi yang canggih, kita lupa. Kita akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari, menjalankan proses yang benar. Sehingga nantinya dikhawatirkan bisa terjadi krisis identitas dan yang dilahirkan adalah sesuatu yang instan. Tentang musik Korea, mereka ya pemerintah mendukung, tapi ujung-ujungnya ya karena ada bisnisnya, gitu loh. Suatu yang patut dihargai langkah pemerintah, gitu. Jadi keterlibatan seni, khususnya musik, itu bukan cuma kita sebagai bangsa Indonesia bukan cuma buat angkat senjata, tapi kita berkarya, kita berbakti lewat lagu. Mbak Titi Hamzah, terima kasih untuk waktunya dan inspirasinya. Ya teman-teman, kami pamit dulu. Jangan lupa ditonton podcast ini. Jangan lupa subscribe, di like, di komen, dan di share. Ingat selalu kita memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Saya Wawa Lukman. Saya Titi Hamzah. Sampai Anda mau sukses nggak? Mau dong? Pemirsa mau sukses nggak? Tentu mau dong. Subscribe ini. Terima kasih. Terima Mbak kasih Titi. buat semuanya. Sukses terus dan sehat Siap. ya. Terima kasih. Teman-teman, kita akan lihat legacy dari seorang legendaris kita, Iya. Mbak Titi Hamzah. Dan Bye. Iman pengharapan dan